Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nukbatul Bidayati HKMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya Anissa Widianingsih dengan NBM 1911060259 dari kelas Biologi 6D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi asesmen dan analisis pokok uji. Yang pertama yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu berpengaruh sangat besar terhadap gain hasil belajar. Perbaikan pada asesmen formatif lebih membantu peserta didik yang tergolong low achieve daripada peserta didik yang biasa. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif bentuk penilaian yang mengukur outcome belajar siswa yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Asesmen dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tes. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat bentuk tes, yang kelima yaitu penilai, yang keenam praktikabilitas, yang ketujuh ekonomis. Analisis pokok uji yaitu suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Tujuan analisis pokok uji yaitu yang pertama upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek. Yang ketiga mendiagnostik kemampuan siswa. Yang keempat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Pada analisis pokok uji terdapat jenis-jenisnya yaitu yang pertama penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen yang mengacu hal tersebut akan meningkatkan kualitas hasil evaluasi. Yang kedua yaitu validitas. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila valid secara logis, isi, empiris, prediksi sehingga dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Alat instrumen evaluasi untuk dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipercaya harus memiliki nilai reliabil sehingga ketika akan digunakan mempunyai ukuran yang konsisten. Selanjutnya yaitu tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan biasanya digunakan untuk menganalisis soal jenis objektif. Dan ada juga daya pembeda. Analisis pokok uji soal objektif dapat dilakukan dengan mengukur daya pembeda soal. Dan juga tingkat pengecoh. Tingkat pengecoh merupakan distribusi peserta tes dalam memilih jawaban. Pengembangan tes ini ada dua. Yang pertama pengembangan tes bentuk uraian, yaitu terbagi menjadi dua, uraian terbatas dan uraian bebas. Yang kedua, pengembangan tes bentuk objektif. Tes bentuk objektif memiliki keunggulan mudah dikoreksi dan unsur objektifnya lebih kuat dibandingkan soal uraian, sehingga siapapun yang mengoreksi maka akan sama hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.